Otak manusia, sebuah alam semesta yang tersimpan di dalam tempurung kepala kita, merupakan objek yang selalu menarik perhatian. Jaringan rumitnya yang terdiri dari miliaran neuron yang bekerja bersama-sama menciptakan segala sesuatu yang menjadikan kita manusia. Pikiran, emosi, ingatan, mimpi kita, semuanya berasal dari organ yang kompleks ini. Bayangkan sebuah dunia di mana kita bisa sepenuhnya memahami kerumitan kesadaran, di mana rahasia ingatan dan pembelajaran terungkap. Inilah janji dari penelitian otak, sebuah bidang yang berada di garis depan eksplorasi ilmiah. Untuk benar-benar menghargai kerumitan otak manusia, kita harus membiasakan diri dengan struktur dasarnya. Bayangkan sebuah buah kenari. Permukaannya yang berkerut mirip dengan lipatan otak, lalu bagi menjadi 3 bagian utama. Di dasar struktur ini terdapat batang otak, struktur kuno yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi paling primitif kita. Melingkupi batang otak dan otak kecil adalah otak besar, bagian terbesar dan paling maju evolusi dari otak manusia. Bentangan yang rumit ini memungkinkan area permukaan yang luas, dipenuhi dengan miliaran neuron yang membentuk dasar dari pikiran, persepsi, dan tindakan kita. Ciri khas dari otak besar adalah pembagiannya menjadi 2 belahan, kiri dan kanan, yang terhubung oleh serabut saraf tebal yang disebut corpus callosum. Meskipun kedua belahan tampak sangat mirip dalam strukturnya, mereka menunjukkan spesialisasi tertentu, masing-masing sisi unggul dalam fungsi tertentu. Untuk benar memahami rumitnya otak, kita harus melihat lebih dekat unit dasarnya, neuron. Sel-sel khusus ini yang jumlahnya miliaran membentuk jaringan rumit yang mendasari semua fungsi otak. Sinapsis, persimpangan antara 2 neuron, adalah titik dinamis pertukaran informasi di mana bahasa listrik di bahasa kimia. Ketika sinyal listrik mencapai ujung akson, ini memicu pelepasan pembawa pesan kimia yang disebut neurotransmitter. Setiap neurotransmitter punya struktur kimia yang unik, membuatnya bisa terikat ke reseptor tertentu dan memberikan efek stimulus kita. Di balik lipatan rumit dan sinyal kimiawi yang kompleks di otak terdapat bahasa tersembunyi, sebuah simfoni aktivitas listrik yang mengatur setiap pikiran, sensasi, dan tindakan kita. Simfoni listrik ini adalah inti dari fungsi otak, kekuatan tak terlihat yang mendorong pengalaman sadar kita. Aktivitas listrik otak muncul dari pergerakan partikel bermuatan yang disebut ion, melintasi membran neuron. Ketika neuron menerima input rangsang yang cukup dari neuron tetangga, ia menyusul peristiwa yang berpuncak pada bensin impuls listrik yang dikentansial aksi. Elektroencephalogram atau EEG memberikan kita jendela untuk melihat aktivitas listrik otak, memungkinkan kita untuk mendengarkan simfoni otak dan menguraikan pola-pola rumitnya. Dikembangkan pada tahun 1920-an, EEG menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian ilmu saraf dan praktik klinis. Penemuan-penemuan hebat di ilmu saraf telah mengungkap sebuah kebenaran yang luar biasa. Otak itu tidak tetap. Melainkan otak adalah organ yang dinamis, selalu berubah, terus-menerus beradaptasi, dan menyusun ulang dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman. Kemampuan luar biasa untuk berubah ini, yang dikenal sebagai neuroplastisitas, menawarkan secercah harapan untuk transformasi pribadi dan pemulihan dari cedera saraf. Dengan memahami prinsip-prinsip yang mengatur plastisitas otak, kita dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita, meningkatkan kesehatan mental, dan bahkan mempermudah pemulihan dari cedera neurologis. Terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan perhatian aktif, pemecahan masalah, dan berpikir kritis dapat membantu memperkuat koneksi saraf yang ada dan mendorong pertumbuhan koneksi saraf yang baru.
Pengantar ini, yang dikenal sebagai neurotransmitter, adalah kurir kimiawi otak, membawa sinyal melintasi celah kecil atau sinapsis di antara neuron. Beberapa neurotransmitter bertindak sebagai pengantar rangsang, meningkatkan kemungkinan neuron penerima akan mengirimkan impuls listriknya sendiri. Yang lain bertindak sebagai pengantar penghambat, mengurangi aktivitas neuron penerima, yang efektif membungkam suaranya dalam percakapan otak yang sedang berlangsung. Beberapa neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin sudah umum dikenal dikaitkan dengan perasaan senang, motivasi, dan kebahagiaan. Neurotransmitter lainnya seperti glutamat dan GABA mungkin kurang familiar, tetapi sama pentingnya untuk fungsi otak. Masing-masing bertindak sebagai pembawa pesan rangsang dan penghambat utama otak. Jaringan neurotransmitter yang rumit di otak bergantung pada keseimbangan yang sangat halus, seperti orkestra yang selaras dari pembawa pesan kimia yang bekerja bersama untuk mengatur pikiran, emosi, dan tindakan kita. Ketika kadar neurotransmitter tidak seimbang, orkestra otak bisa menjadi tidak harmonis, menyebabkan berbagai macam gangguan neurologis dan kejiwaan. Ingatan memungkinkan kita untuk menjelajahi waktu, mengunjungi kembali pengalaman masa lalu, menyimpan pengetahuan, dan membentuk jati diri kita. Otak bertindak seperti pemahat pengalaman, mengubah sinyal-sinyal indera kita yang cepat berlalu menjadi kesan yang tahan lama yang dapat kita kunjungi kembali dan hargai. Ingatan bukanlah satu kesatuan yang utuh, melainkan seperti pemandangan yang beragam, mencakup berbagai jenis ingatan, masing-masing dengan karakteristik dan mekanisme penyimpanan yang unik. Ingatan sensorik menangkap masukan indrawi selama sepersekian detik, yang memungkinkan kita untuk melihat dunia sebagai aliran informasi yang berkelanjutan. Ingatan jangka pendek, juga dikenal sebagai memori kerja, bertindak seperti papan sketsa mental, menyimpan tisan shribig to debate yang misalnya pikiran, untuk wekjingset. Kesadaran, keadaan yang sulit dipahami itu, mungkin merupakan misteri paling dalam dari otak manusia. Meskipun mekanisme tepat di balik kesadaran masih menjadi area penelitian ilmiah yang aktif, kita tahu bahwa kesadaran tidak terpusat di satu wilayah otak saja. Bayangkan sebuah orkestra simfoni, para musisinya bermain selaras. Kontribusi masing-masing berpadu dengan mulus untuk menciptakan lanskap suara yang kaya dan kompleks. Pikiran, mesin kehidupan mental kita memungkinkan kita untuk bernalar, merencanakan, memecahkan masalah, dan bermimpi. Korteks prefrontal, bagian otak manusia yang paling maju secara memainkan peran penting dalam fungsi kognitif tingkat tinggi. Demikian pula, korteks prefrontal bertindak sebagai pusat eksekutif otak, mengawasi pikiran, tindakan, dan emosi kita. Emosi, gelombang perasaan yang kuat yang mewarnai persepsi kita dan mendorong tindakan kita, adalah bagian penting dari pengalaman manusia. Sistem limbik, kumpulan struktur otak yang saling terhubung jauh di dalam otak, memainkan peran sentral dalam memproses dan mengatur emosi. Amigdala, struktur kecil berbentuk almond dalam sistem limbik, bertindak sebagai penjaga emosi otak, terus-menerus memindai lingkungan untuk tanda-tanda potensi ancaman atau hadiah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, terprogram untuk terhubung, bekerja sama, dan memiliki rasa kebersamaan. Sistem neuron cermin, jaringan sel otak yang aktif baik ketika kita melakukan suatu tindakan maupun ketika kita mengamati orang lain melakukan tindakan yang sama, menyediakan dasar saraf untuk empati dan pemahaman sosial. Pengalaman tidak langsung ini, yang dimediasi oleh neuron cermin, memungkinkan kita untuk memahami tindakan, niat, dan emosi orang lain. Fast for Impaited, Wixibam. Indera kita adalah jendela kita ke dunia, pintu gerbang di mana kita mengalami kekayaan dan kerumitan lingkungan sekitar kita. Informasi sensorik seperti lalu lintas di kota yang ramai, mengalir ke otak melalui jaringan jalur khusus, masing-masing membawa jenis data sensorik yang berbeda.
Jalan raya saraf ini berasal dari organ sensorik kita, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, membawa impuls listrik bahasa sistem saraf. Penglihatan, yang sering dianggap sebagai indera kita yang paling dominan, memberi kita gambaran dunia yang kaya dan detail. Perjalanan dari foton ke persepsi dimulai di mata, sebuah keajaiban rekayasa biologis yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat ditafsirkan oleh otak. Lensa, struktur transparan bikonveks di belakang pupil, memfokuskan cahaya yang masuk ke retina, lapisan jaringan peka cahaya yang melapisi bagian belakang mata. Otak kita bukanlah kertas kosong saat lahir, menunggu untuk diisi oleh pengalaman. Otak kita sudah terhubung sejak lahir, membawa cetak biru kemungkinan dalam strukturnya, warisan genetik yang membentuk kemampuan kognitif, kecenderungan dan bahkan kerentanan kita terhadap gangguan neurologis dan kejiwaan tertentu. Gen kita, segmen kecil DNA yang mengkode instruksi untuk membangun dan memelihara tubuh kita, mengatur proses molekuler, memandu pembentukan sirkuit saraf, produksi neurotransmitter dan transmisi sinaptik. Meskipun warisan genetik kita menyediakan cetak biru untuk otak kita, lingkunganlah keseluruhan pengalaman kita sejak masa pembuahan dan seterusnya, yang membentuk detail rumit dari arsitekturnya, memahat koneksinya, dan memengaruhi fungsinya. Bayangkan seorang pemahat berdiri di depan balok marmer. Potensi aslinya terlihat jelas, tetapi bentuk akhirnya belum terungkap. Pemahat yang dipandu oleh visi artistik, memahat batu, mengungkap keindahan tersembunyi di dalamnya. Demikian pula, pengalaman kita, dari pelukan pengasuh yang penuh kasih sayang, hingga tantangan yang kita hadapi dalam hubungan kita dan karier, bertindak sebagai pemahat otak kita, membentuk jalur sarafnya, memperkuat koneksi tertentu, dan memangkas yang lain. Interaksi dinamis antara gen dan lingkungan ini, yang dikenal sebagai interaksi gen lingkungan, menggarisbawahi plastisitas otak manusia yang luar biasa, dan man. Saat kita mengakhiri penjelajahan kita tentang otak manusia, kita merasa takjub dengan kerumitannya yang luar biasa, pengorganisasiannya yang elegan, dan kemampuannya yang luar biasa untuk berubah. Dari tarian neuron dan neurotransmitter yang rumit, hingga aktivitas area otak yang terkoordinasi, otak mengatur simfoni proses biologis yang memunculkan kekayaan dan keragaman pengalaman manusia. Kita telah menjelajahi lanskap otak yang rumit, mengagumi kemampuannya untuk memproses informasi sensorik, mengkodekan ingatan, menghasilkan emosi, dan mengatur pikiran dan tindakan kita. Kita telah melihat bagaimana plastisitas otak memungkinkannya untuk beradaptasi dan berubah sepanjang hidup, dibentuk oleh interaksi gen dan lingkungan, terus-menerus menghubungkan kembali dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman. Kemampuan luar biasa untuk berubah ini menggarisbawahi pengaruh besar dari pengalaman kita, baik positif maupun negatif, pada arsitektur otak untuk siapa diri kita dan siapa diri kita yang berpotensi untuk menjadi. Perjalanan kita menjelajahi otak, meskipun mencerahkan, baru menggores permukaan misterinya. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, memanggil kita untuk menjelajah lebih jauh, mendorong batas pengetahuan, dan mengembangkan alat serta teknologi inovatif untuk membuka rahasia otak yang tersisa. Masa depan penelitian otak menjanjikan masa penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa ketika kita akan mengungkap misteri kesadaran, mengembangkan pengobatan yang efektif untuk gangguan neurologis dan kejiwaan yang melemahkan, dan memanfaatkan plastisitas otak yang luar biasa untuk meningkatkan potensi manusia. Bayangkan dunia di mana penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan gangguan neurodegeneratif lainnya adalah kenangan yang jauh, di mana penyakit mental tidak lagi distigmatisasi, tetapi dipahami dan diobati secara efektif, dan di mana kita dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita, meningkatkan kreativitas kita, dan memperdalam kecerdasan emosional kita melalui intervensi yang ditargetkan. Inilah janji penelitian otak, bidang yang penuh dengan potensi untuk mengubah kesehatan, kesejahteraan, dan pemahaman manusia. Saat kita memasuki wilayah yang belum dipetakan ini, kita harus melanjutkan dengan hati-hati,
dipandu oleh pertimbangan etis dan rasa hormat yang mendalam terhadap kesucian otak manusia. Pengetahuan yang kita peroleh dari penelitian otak memiliki potensi untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia, untuk mengaburkan batas antara biologis dan teknologi, dan untuk menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam tentang tanggung jawab kita untuk menggunakan pengetahuan ini dengan bijak. Perjalanan ke depan niscaya akan menantang, tetapi hadiahnya akan tak terukur. Menawarkan wawasan tentang inti keberadaan manusia dan potensi untuk mengurangi penderitaan, meningkatkan potensi manusia, dan membentuk masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Mari kita memulai perjalanan ini dengan rasa ingin tahu, haus akan pengetahuan, dan komitmen yang mendalam untuk menggunakan pemahaman kita tentang otak untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.